Heeh. 100% ya, 100% puyuh. Puyuh kadang kan banyak yang tanya, Bang, ngapa sih puyuh kok nggak bisa 100% gitu. Karena dia gini, siklus puyuh ini per ekornya itu dalam setiap minggu dia berhenti bertelur itu 2 hari. Ada yang sehari, ada yang sehari. Makanya kalau puyuh 100 ekor itu biasanya 90-an yang bertelur. 90 atau 85. Tapi tergantung di masa subur dia sih. Kalau masa subur dia itu dari umur 2 bulan, mulai dia belajar bertelur, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu bagus hasilnya. Bisa 95%. Tapi ketika nanti sudah menginjak 9 bulan ke sana, mulai itu 85%. Ketemu 95% lagi sudah jarang gitu loh. Karena siklusnya itu tadi. Di setiap ekor puyuh itu dalam seminggu itu dia ngedrop itu antara sehari 2 hari itu enggak bertelur. Nah besoknya mulai lagi. Pernah saya tes itu masalahnya. Puyuh ini saya kandang ini cuma satu itu lah di dalam kandangnya itu. Jadi di situ tuh saya pelajari terus ini hari kedua, hari ketiga. Telur itu enggak saya ambil di situ. Jadi telur itu di 7 hari, besoknya lagi saya tengok dia enggak nambah lagi. Oh berarti memang siklus dia. Nah di 8 hari dia nambah bertelur. Oh berarti dia libur sehari. Mungkin buritnya capek kan. Buritnya capek. Normal kalau untuk kasih pakannya normal. Tapi kadangkala kan mereka yang peternak-peternak pemula ini sudah umur-umur mungkin sudah umur sekitar 2 bulan tidak bertelur, risau. Apa masalahnya? Banyak tuh yang ngadu di YouTube itu. Mas, puyuh saya sudah 2 bulan tidak bertelurnya, apa masalahnya? Kadang ada yang komen, ay gampang, pisau itulah obatnya. Banyak yang komen kayak gitu. Pisau itulah obatnya. Kadang-kala kan mereka kan mungkin yang pemula ini kan belum tahu, Pak. Artinya pakannya tuh terlalu diirit-irit. Kalau pakan diirit, puyuh ini bukannya cepat bertelur, malah lambat dia. Proteinnya pun kurang. Makanya kalau dari nol, dari DOQ, dari netesnya, itu protein itu jangan salah-salah. Ada yang tanya, Pak, kalau langsung dikasih P100, artinya dikasih dengan puyuh petelur. Dari nol tuh, dari nol dikasih puyuh petelur. Boleh nggak, Pak? Ya boleh. Ya tetap hidup puyuh, nggak ada masalah gitu loh. Cuman permasalahannya nanti begitu di hari H mau nelornya. Ini yang seringkali terlambat. Karena apa? Suplai protein dia kurang. Harusnya kalau dari netas itu biasanya saya pakai yang mereknya BPS, itu proteinnya kan 23%. Kalau yang untuk petelur kan 20% cuman. Tapi nanti begitu dia sudah bertelur, kita kembalikan ke protein petelur. Protein petelur pun juga kadang-kadang kalau 20% ya, kalau P100 ini kan 20,5. Itu biasanya juga kotorannya banyak, Pak. Kalau 20%. Kalau 19%, 18 itu kotorannya agak kering. Tapi kalau 20 rata-rata becek. Apalagi populasinya dalam satu kandang tuh full, kelewat banyak, basah. Kalau basah pasti bau gitu loh. Wow, bukan main kalau dia basah tuh kotorannya tuh, pengap di dalam tuh. Nah, itu berpengaruh gitu dah. Pengaruhnya apa? Virus, bakteri, kuman, jamur tuh berkembangnya cepat. Makanya kadang kan ketemu kematian, sehari itu ada yang mati mungkin 2, mungkin 3, besok lagi ada yang mati lagi gitu. Berkemungkinan kan dari virus, bakteri, jamur yang berkembang di situ. Itu pasti. Angka kematian itu pasti. Kalau angka kematian yang wajar ya, mungkin dalam populasi yang 100, populasi ribuan. Kalau sehari mati mungkin ada 5, ada 3, 10. Pernah kayak gitu. Nah itu, populasi 5.000 itu kan. Kayak gitu memang. Karena takutnya jarak kotoran puyuh dengan puyuh ini kan terlalu dekat, Bang. Terlalu dekat dia. Kalau jauh enggak masalah gitu loh. Kalau terlalu jauh kan kena angin kan ini. Kalau ini coba, begitu enggak dibuang 3 hari,
Amonia ini mulai naik. Disedot dengan dio, dihirup dengan dio, lain cerita sudah. Pisau nunggu. Penyakit ya, jadi penyakit jadinya. Makanya kalau untuk puyuh itu, kalau pisau tuh intinya ya harus sering-sering dibersihkan, sering-sering disemprot, pakai cairan disinfektan. Tuh sampai numpuk saya cairan disinfektan. Karena apa? Di kita di salah satu anggota itu ada yang PNS di kantor dinas peternakan. Jadi kalau obat-obatan itu kita disuplai, ini baru di share di grup nih. Siapa yang mau ambil gratis kata dia. Satu kardus. Biasanya saya ngambil untuk cairan itu. Karena kalau nggak kita semprot pakai cairan rutin, Bang, angka kematian semakin tinggi loh. Semakin tinggi. Kemarin kejadian di daerah Jawa Timur. Ngadu dengan saya ibu-ibu. Mas, populasi saya 7.000. Dalam setiap hari mati 20-30. Pernah sampai 50. Apa masalahnya, kata dia. Gini aja deh, Bu, kata Bu. Tengok video saya nih, nah. Saya kirimi video. Saya belum bisa jelasin secara full, mungkin nanti malam. Ini tengok dulu video saya nih. Pak, beli cairan itu di mana? Aduh, di toko cabe mungkin, kata saya. Kalau lu sekarang itu kan enak, Bang. Buntunya kita kan online bisa. Asal ada merek, ketik online, selesai urusan gitu. Akhirnya dia semprot kan, dosisnya macam mana Pak? Dosisnya begini-begini. Dia semprot. Besoknya aman, nggak ada yang mati. Saya yakin di situ. Saya tanya, Bu, ada pernah nggak keluhan dari konsumen telur? Telur ini mungkin rasanya pahit, ataukah mungkin ada perbedaan rasa, atau seperti itu. Pernah, Mas, katanya. Nah, itu dia. Nah, itu apa lagi, Mas, kata dia. Ini partai besar nih dia. Itu biasanya kita di jalan telur nih kan, dia kan miring posisi. Miring, jalan telur di sini ini, Bang, kawatnya ini kan biasanya kan kotor. Karena apa? Telur itu begitu keluar dari puyuh, dia belum kering loh. Dia masih anget loh. Dia apa ya? Nggak ketuban dari dalam tuh ngikut. Nah, sementara waktu dia lengket, kenolah kotoran itu tadi. Makanya di situ akhirnya virus itu ikut masuk. Jadi rasanya beda, kualitas beda, mudah busuk lah, segala macam lah. Nah, di situ. Makanya membersihkannya ya pakai sabun lah. Di jalan telurnya itulah. Jalan kita manen telur itu. Nah, itu sering kita bersihkan. Kira-kira dia sudah agak kotor, baru kita lap. Pakai backlin atau pakai apo gitu. Supaya dia nggak terlalu kotor. Kalau dia terlalu kotor, resikonya terlalu tinggi, Bang. Terlalu tinggi dia. Cut dulu. Halo.